Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimah, jamaah maghrib dan jamaah ta'lim Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Di maghrib ini atas ridho dan rahmatnya kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan juga kita bisa hadir di majelis ilmu, majelis yang insya Allah majelis yang barokah ini. Dan semoga Allah betul-betul memberikan kebarokahan pada kita semua, ya, barokah usia kita, barokah ilmu kita, barokah harta yang Allah berikan pada kita, juga barokah keluarga kita semua, ya. Kemudian salawat dan salam kita doakan semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua Allah berikan kemudahan untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasul, dan semoga kita semua nanti di akhirat, ya, diberikan kesempatan dan kemudahan untuk bertemu dengan beliau dan mendapatkan syafaat darinya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sudah datang tanda-tanda Ramadan. Salah satu tanda-tandanya adalah karpet di masjid sudah dibersihkan. Ya, jadi salah satu ciri khas akan datangnya Ramadan adalah karpet-karpet dibersihkan. Ada juga tidak dibersihkan tetapi diganti dengan karpet yang baru. Kalau di sini karpetnya masih bagus, jangan diganti dulu, jadi dibersihkan. Semoga nanti Ramadan nanti, ya, karpetnya sudah bersih, ya, karena ini musim hujan. Semoga nanti betul-betul bisa bersih, kering, karena memang mencuci karpet itu kalau tidak kering itu nanti justru baunya nggak enak, ya. Itu kadang resikonya di situ, karena ini adalah musim hujan, ya. Moga-moga bisa kering sempurna sehingga nanti pas Ramadan sholatnya nyaman, ya, sholatnya nyaman, sujudnya nyaman, ya. Nah, menjelang memasuki Ramadan, ya, kita itu kan harap-harap cemas, ya kan, harap-harap cemas, berharap sekaligus juga takut. Ada roja, ada khauf di situ. Apa yang kita harapkan? Tentu yang kita harapkan adalah, ya, di Ramadan nanti kita bisa meraih hadiah besar yang sudah Allah siapkan. Ya, bonus yang begitu banyak yang Allah siapkan, ya, kepada hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang soleh, yang taat dan beribadah di bulan Ramadan itu, yang hadiahnya Allah berikan jauh lebih besar, jauh lebih banyak dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Itu yang kita harapkan, ya. Kita berharap sekali semua hadiah yang Allah berikan itu bisa kita dapatkan. Dan ada hadiah utamanya. Apa hadiah utamanya? Lailatul Qadar. Jadi kalau ada hadiah utama, ada hadiah apa biasa gitu ya. Nah,
Biasanya hadiah-hadiah utama tuh kalau diumumkan tuh di belakang kan Bapak Ibu nggih. Ya, hadiah utama satu mobil. Nah, gitu. Ini hadiah utamanya adalah Lailatul Qadar gitu. Nah, kita berharap itu rojak kita. Sekaligus rojak ini harus diimbangi dengan khauf. Ya, diimbangi dengan khauf. Apa yang membuat kita khauf? Khauf itu artinya takut. Ya, kalau rojak itu berharap, khauf ini adalah takut. Apa yang kita takutkan? Yang kita takutkan yang pertama adalah kalau kita tidak bisa bertemu dengan Ramadan. Itu yang kita khawatirkan. Kita takutkan kalau kita tidak dipertemukan Allah dengan bulan Ramadan. Yang kedua yang kita takutkan adalah kalau kita dipertemukan dengan Ramadan tetapi kita tidak bisa beramal soleh. Bertemu dengan Ramadan tapi nggak bisa beramal soleh. Mungkin ada uzur-uzur yang kita dapatkan sehingga kita tidak bisa beramal soleh atau tidak bisa maksimal di dalam kita melakukan amal soleh di bulan Ramadan itu. Dan yang ketiga yang kita khawatirkan, yang kita takutkan itu adalah kita bertemu dengan Ramadan dan kita bisa beribadah di Ramadan itu tetapi kita tidak mendapatkan hadiahnya. Bertemu bisa ibadah tapi nggak dapat hadiah dari ibadah itu. Ya, sehingga apa? Ibadah kita menjadi sia-sia. Ini tiga hal yang harus kita khawatirkan. Oleh karena itu, untuk menjaga kekhawatiran ini harus kita antisipasi mulai dari sekarang. Bagaimana agar kita bisa bertemu dengan Ramadan? Ya, kita menjaga kesehatan kita dan kita berdoalah kepada Allah. Semoga kita dipertemukan dengan Ramadan. Maka doa yang sering kita ucapkan ya, Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan saya ke bulan Ramadan. Bahkan dari bulan Rajab umat Islam sudah mulai berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Mulai Rajab sudah berdoa karena memang ada serangkaian ya keterkaitan antara Rajab, Sya'ban dan Ramadan itu. Karena bulan Rajab itu adalah bulan suci. Bulan suci, bulan bersih-bersih. Bersih-bersih apa? Mulai kita membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran hati. Membersihkan hati dari melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang mengandung dosa. Kita mulai membersihkan di bulan Rajab sebagai bulan suci itu. Ibarat wadah itu, mulai kita membersihkan wadah itu. Setelah bersih, lalu kita isi wadah itu dengan hal yang kita harapkan. Ya, sehingga sesuatu yang dimasukkan ke wadah itu menjadi bermanfaat karena wadahnya sudah bersih. Seperti kita mau memasukkan air ke dalam tandon, tandonnya dibersihkan dulu, maka semua air yang masuk ke situ menjadi bermanfaat. Ya, kita memasukkan air ke dalam gelas, tentu gelasnya harus kita bersihkan dulu sehingga air yang masuk ke gelas menjadi bermanfaat. Kita bisa bayangkan air yang sangat bermanfaat, mungkin ada yang suka kopi, nah ini kan bermanfaat sekali, dimasukkan ke gelas, ternyata gelasnya itu kotor. Akhirnya apa? Kopi yang begitu sangat diharapkan ternyata tidak bermanfaat karena dikotori oleh wadah yang kotor tadi. Nah, demikianlah kehidupan kita. Di bulan Rajab kita bersihkan wadahnya. Lalu mulai Sya'ban kita mulai mengisi pelan-pelan. Diisi pelan-pelan. Nanti maksimal all outnya itu nanti di bulan Ramadan.
Jadi tidak usah kaget langsung Ramadan, itu nanti bahaya. Ya, banyak kekagetan-kekagetan. Yang nggak pernah puasa tiba-tiba puasa Ramadan itu bisa pingsan itu nanti. Ya, kaget itu. Yang nggak pernah membaca Al-Quran yang banyak terus membaca, itu matanya kaget, pita suaranya juga kaget. Yang nggak pernah bangun ya setengah jam mungkin sebelum subuh tiba-tiba langsung bangun gitu, itu juga kaget. Nah, jadi segala sesuatu itu kalau langsung itu akan kaget, maka harus ada ya pemanasan sebelumnya. Nah, maka di bulan Sya'ban ini adalah bulan mulai pemanasan. Pemanasan dalam rangka apa? Agar nanti di Ramadan menjadi maksimal. Nah, ini kita persiapkan dari sekarang. Nah, kalau tadi kita katakan yang kita khawatirkan kalau kita tidak bertemu dengan Ramadan, maka mulai hari ini kita persiapkan apa kesehatan kita jaga, terus berdoalah kepada Allah agar kita dipertemukan dengan Ramadan. Yang kedua, kita khawatir kalau di Ramadan itu kita bertemu tapi tidak beribadah. Bertemu tapi enggak ibadah. Mungkin apa? Iman kita menurun. Karena yang mendorong kita ibadah itu adalah iman. Maka mulai sekarang kita sudah mulai memupuk keimanan. Memupuk keimanan agar apa? Muncul semangat ibadah. Karena kalau imannya sudah rendah, menurun, maka harapan kita dari ibadah itu sudah kecil. Oleh karena itu kuatkan iman. Dengan kuatnya iman kita akan banyak berharap dari Allah. Maka harapan itulah yang kemudian mendorong kita untuk semangat beribadah. Orang kalau bekerja tidak ada harapan dari dia kerjakan, kira-kira kerjaannya serius enggak? Tidak. Segala sesuatu itu harus didasarkan pada harapan. Kalau enggak punya harapan, enggak akan serius. Kalau sudah punya harapan, itu akan serius. Kenapa para petani itu bisa berpanas-panas? Setiap hari berpanas-panas di sawah ladang. Kenapa kok berani begitu? Karena dia punya harapan. 3 bulan kemudian saya akan panen. Ya, kenapa orang bisa bekerja yang luar biasa, kerja berat? Yang dia bayangkan adalah gaji. Seseorang bekerja tidak digaji, itu semangatnya pasti akan lebih lemah. Akan lebih lemah. Nah, oleh karena itu, bagaimana agar ibadah itu menjadi semangat, maka kita harus punya harapan. Ya, kita harus punya harapan. Apa harapan kita? Yaitu balasan reward ya yang Allah berikan. Nah, disinilah kita harus betul-betul menguatkan keimanan kita, keyakinan kita bahwa hal jazaul ihsan illal ihsan. Ya, sesungguhnya balasan dari kebaikan itu adalah berupa kebaikan. Jadi setiap yang dilakukan oleh manusia, setiap kebaikan yang dilakukan oleh manusia pasti akan mendapatkan balasan berupa kebaikan. Ini harus kita sadarkan betul diri kita, kita perkuat keimanan kita, maka kalau imannya kuat, maka semangat ibadahnya akan bertambah. Itu sebabnya kenapa orang di menjelang Ramadan ini, Bapak Ibu, menjelang Ramadan, itu dia memperkuat imannya dengan cara apa? Zikrul maut. Zikrul maut itu obat ampuh untuk menguatkan keimanan. Orang kalau ingat mati, ingat kehidupan akhirat, itu imannya akan kuat. Bagaimana caranya ingat mati itu? Ingat akhirat, kata Rasulullah, yaitu ziarah kubur. Fa innaha tuzakkirukum fil akhirah. Ziarah kubur, karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian akan kematian dan mengingatkan kalian kepada kehidupan akhirat. Maka jangan heran kenapa di bulan Sya'ban ini ada tradisi ziarah kubur.
itu sebetulnya untuk menyadarkan kita bahwa hidup ini akan berakhir dengan kematian. Dan kematian bukan akhir dari segala kehidupan, tapi itu hanyalah tahap-tahapan kehidupan yang harus kita lewati, yang tujuan akhirnya adalah surga. Maka dengan ingat mati, orang akan semangat beribadah. Diharapkan dengan kita ziarah kubur di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan, kita semangat beribadah. Harapannya itu begitu. Jadi harus kita pahami ziarah kubur di bulan Sya'ban ini bukan tradisi bersih-bersih kubur. Ya, jangan itunya kita pahami. Tapi kita pahami ziarah kubur ya di bulan Sya'ban ini adalah untuk mengingatkan kita bahwa kita akan mengalami kematian dan kita harus membawa bekal menghadapi kematian itu. Itu yang harus kita pahami gitu. Karena Rasulullah mengatakan ya, qad nahaitukum ziyaratul kubur fazuruha fa innaha tuzakkirukum fil akhirah. Di awal-awal Islam memang dilarang ziarah kubur. Karena apa? Karena memang keimanan di saat itu masih lemah, dikhawatirkan nanti orang akan meminta-minta ke kuburan itu. Ya, akan merintih akan melakukan perbuatan-perbuatan syirik ya di kubur itu. Nah, setelah iman umat Islam itu kuat, maka Rasulullah mengatakan fazuruha. Sekarang silakan ziarah kubur, fa innaha tuzakkirukum fil akhirah. Karena ziarah kubur itu mengingatkan kamu akan kehidupan akhirat. Nah, jadi kita pahami ziarah kubur itu dalam konteks ini Bapak Ibu. Ya, bukan dalam konteks bersih-bersih apalagi silaturahim ke ahlul kuburnya gitu kan. Ya. Jadi tentu di situ kita mengingatkan diri kita, bermanfaat bagi diri kita. Adapun manfaat bagi ahlul kubur adalah kita di situ mendoakannya. Ya, karena mendoakan sesuatu di hadapan itu lebih khusyuk kita mendoakannya dibandingkan kita mendoakan dari tempat yang jauh. Coba Bapak Ibu, ada orang yang di hadapan kita sedang sakit, kita mendoakannya. Itu beda kekhusyukan kita mendoakan ketika kita tidak melihat orang yang sakit itu akan berbeda suasananya. Maka ketika berada di dekat kuburan itu kita mendoakan itu lebih serius dibandingkan kita mendoakannya dari rumah itu. Nah, jadi ziarah kubur harus ada manfaat bagi kita, juga manfaat bagi ahlul kubur itu. Nah, monggolah dilakukan ya ziarah kubur untuk mengingatkan kita akan kehidupan akhirat. Dan ziarah kubur bukan satu-satunya cara ingat mati. Ya, banyak caranya. Panjenengan kita semua bisa membaca ya Al-Qur'an di juz-juz yang terakhir. Ya, juz 30, juz 29, juz 28, baca dengan terjemahannya. Karena apa? Karena surah-surah yang berada di juz-juz akhir itu adalah surah-surah yang banyak bicara tentang kematian, tentang kehidupan sesudah kehidupan ini. Ya, isinya itu. Maka perbanyak membaca itu dan dibaca terjemahannya. Jadi jangan sampai kita menghadapi bulan Ramadan nggak punya semangat ibadah. Ini musibah. Ini musibah. Ya, itu sama dengan orang ketika bulan bulan diskon besar-besaran, kita nggak punya duit untuk belanja. Itu kan rugi sekali. Padahal ini ada diskon besar-besaran yang harganya itu 100.000 menjadi 10.000. Wah, gitu kan. Atau dibalik, yang tadinya 100.000 dapat 1, ini 100.000 dapat 10. Pas di saat itu nggak punya duit, eman-eman nggak? Ya eman-eman. Biasanya dengan uang 10.000 itu dapat 1, ini dengan 10.000 dapat 10. Dilalah kok yang nggak punya duit pas saat itu. Itu namanya eman-eman.
Maka jangan sampai ibadah di Ramadan yang biasanya kita melakukan ibadah itu mungkin pahalanya cuma 1 atau 10, tapi kalau di Ramadan itu sudah tidak terbatas. Dilalah pas Ramadan ia tidak beramal soleh karena tidak ada dorongan, itu eman-eman banget. Nah, maka yang kita siapkan hari ini adalah mari kita motivasi diri kita bagaimana agar di Ramadan nanti kita punya semangat ibadah. Caranya macam-macam. Ya, bisa ziarah kubur, ya, bisa kita membaca surah-surah yang di juz-juz belakang tadi, atau kita merenung. Namanya tafakkur. Ya, tafakkur terhadap perjalanan hidup kita ya setelah kehidupan ini. Dulu mungkin pernah kita sampaikan, kita bayangkan nanti ketika kita menghadapi sakaratul maut, kira-kira kita bisa melewati dengan mudah apa tidak. Lalu dibayangkan lagi setelah itu di alam kubur, kita akan mendapatkan rezeki, kenikmatan, atau justru diazab. Bayangkan nanti di Yaumul Ba'ats, apakah kita akan dibangkitkan dengan wajah yang putih bersinar, ataukah dibangkitkan dengan wajah yang hitam gelap dengan perut yang membesar, lidah yang terjulur, dan seterusnya. Itu kita bayangkan itu. Ketika nanti di padang mahsyar, apakah kita termasuk orang yang kepanasan dengan matahari yang sejengkal di atas kepala, atau kita yang mendapatkan naungan? Di yaumul hisab, apakah kita termasuk orang yang hisab yasira, hisab yang dipermudah, atau hisab yang sulit untuk dilewati? Nanti di yaumus sirat, apakah kita orang bisa melewati jalan itu dengan mudah, lancar, bahkan terbang, atau orang yang bergelantungan terus kemudian jatuh? Di yaumul jaza kita bayangkan, apakah kita orang yang langsung masuk ke surga tanpa dilewati neraka, atau harus masuk surga tapi lewat neraka? Ini kita bayangkan, karena itu sesuatu yang pasti. Yang kita bayangkan itu bukan sesuatu yang tidak pasti, tapi itu sesuatu yang pasti. Nah, itu juga bisa kita melakukan tafakkur itu. Ya, tafakkur, kita ingat. Insya Allah itu bisa menguat iman dan bisa menambah semangat ibadah. Kurangi kita melihat dunia. Nah, kalau sudah berbanyak melihat dunia, biasanya lupa akhirat. Itu dikurangi. Nah, ini yang kedua, kekhawatiran kita adalah kalau Ramadan nanti bertemu dengan Ramadan tapi nggak punya semangat ibadah, sehingga ibadahnya sama saja dengan di luar Ramadan. Ini rugi. Ini yang kita khawatirkan yang kedua. Yang ketiga, apa yang kita khawatirkan? Yang kita khawatirkan adalah kita sudah beramal soleh yang banyak, tapi ternyata nggak dapat bonusnya, nggak dapat hadiahnya. Ya, sebagaimana yang diingatkan oleh Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ila ju' wal atas, wa kam min qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Kata Rasulullah, banyak di Ramadan itu orang-orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apapun dari ibadah puasa yang dia lakukan, kecuali hanya dia mendapatkan rasa lapar dan mendapatkan rasa haus. Demikian juga banyak orang yang sholat malam di bulan Ramadan, tarawih, witir, tahajud, tetapi tidak mendapatkan apapun dari sholat malam itu, kecuali di malam itu dia hanya ngantuk, tidak tidur. Ini artinya sia-sia. Apa yang menyebabkan semua amal itu sia-sia? Yang menyebabkan adalah karena kita tidak menjaga diri dari perbuatan dosa. Kita tidak berpuasa dari perbuatan dosa. Kita tidak imsak. Imsak itu adalah menahan diri. Kita tidak imsak dari perbuatan-perbuatan dosa. Maka orang-orang di saat dia berpuasa, dia tidak bisa meninggalkan rofas, tidak bisa meninggalkan fusuk,
tidak bisa meninggalkan jidal, ya, qaulaz zur. Maka kata Rasulullah, tidak ada manfaat baginya, ya, dari menahan lapar dan haus itu. Nah, oleh karena itu kita persiapkan dari sekarang. Kita siapkan dari sekarang, ayo kita tambal wadah-wadah yang bocor sebelum nanti diisi oleh air hujan. Jadi seperti ya, hujan mau datang nih, kita mau memasukkan air hujan, kita tampung bagaimana agar air hujan bisa kita dapatkan semua di dalam kolah kita. Maka kalau kolah itu bocor, segeralah ditambal. Jangan sampai semua air yang masuk ke kolah itu kemudian habis, pelan-pelan habis, sehingga tidak ada yang tersisa. Nah, jangan sampai amal-amal soleh yang banyak kita lakukan di Ramadan, yang pahalanya luar biasa, tanpa kita sadari ternyata pahalanya itu habis berceceran tanpa kita sadari. Karena apa? Karena perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan di saat berpuasa. Oleh karena itu tadi kita katakan, mulai Rajab mulailah kita melatih imsak, melatih untuk menahan diri dari berbuat dosa. Karena itu bulan suci tadi, bulan suci, fala tazlimu fihinna anfusakum. Di bulan-bulan suci yang 4 termasuk Rajab, ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, kamu jangan berbuat dosa. Nah, sehingga bulan Rajab itu betul-betul bulan latihan tidak berbuat dosa. Kalau bulan Rajab kita sudah melatih diri tidak berbuat dosa, insya Allah mulai Sya'ban mulai kita beramal soleh. Ramadan maksimal ini. Nah, kalau wadahnya itu sudah tertutup semua, tidak ada yang bocor, maka semua yang masuk ke wadah itu akan utuh, tidak akan ada yang terbuang sedikit pun. Tentu harapan kita tidak ada dari amal soleh yang kita lakukan di Ramadan itu pahalanya yang kececeran, pahalanya yang hilang, tidak ada yang sia-sia. Nah, maka oleh karena itu Bapak Ibu, di saat kita berpuasa nanti, fokusnya tidak hanya menahan diri dari yang membatalkan puasa. Apa tuh yang membatalkan puasa? Makan, minum, hubungan seksual, mengeluarkan sperma dengan sengaja, yaitu semua adalah membatalkan puasa. Tidak hanya imsak dari yang demikian itu, gitu. Tapi bagaimana kita, ya, menjaga, merawat puasa kita, ibadah kita, agar pahalanya itu tidak hilang, yaitu dengan cara kita menahan diri untuk tidak berbuat dosa. Nah, sehingga ada orang yang berpuasa itu ya melaksanakan puasa tapi nggak dapat apa-apa, gitu. Karena itu tadi fokusnya adalah pada tidak makan dan tidak minum. Kalau puasa hanya sebatas tidak makan, tidak minum, ya, tidak berhubungan, insya Allah ini sudah banyak yang berpuasa. Tapi kalau puasa dalam konteks menahan hawa nafsu dari melakukan sesuatu yang diharamkan, maka ini tidak banyak yang bisa berpuasa, ya. Jadi menahan hawa nafsu dari yang diharamkan. Yang diharamkan, makan, minum diharamkan, hubungan seksual diharamkan, ya, mengeluarkan sperma dengan sengaja diharamkan, menghibah diharamkan, menfitnah diharamkan, caci maki diharamkan, rafas, ya, yaitu ngomong yang jorok-jorok, ya, itu diharamkan, fusuk, ya, berbuat dosa, itu diharamkan. Jidal, berdebat itu juga diharamkan. Nah, maka mulailah kita melatih dari Sya'ban ini untuk menjaga lisan, menjaga telinga, menjaga mata. Kita jaga betul
ya, dengan harapan nanti di Ramadan ya amal-amal kita bisa diterima oleh Allah. Nah, ini yang kita siapkan yang pertama Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya adalah kita tidak saja menahan diri dari yang haram ini, tetapi nanti kesempurnaan dari ibadah puasa kita juga terletak pada kemampuan kita menahan dari yang makruh, ya, menahan dari yang makruh. Kalau dari yang haram itu tadi, ya, haram yang membatalkan puasa dan haram yang membatalkan pahala. Jadi haramnya ada dua, ya, haram yang membatalkan puasa apa tadi, makan, minum, berhubungan, mengeluarkan sperma. Ini yang haram dan itu konsekuensinya membatalkan puasa. Tapi ada haram yang tidak membatalkan puasa tapi membatalkan pahalanya. Apa itu? Itu tadi kita sampaikan, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, dan dosa-dosa yang lainnya. Nah, ini yang pertama, ini menahan diri dari yang haram. Yang kedua, nah ini tingkat yang lebih sempurna lagi, orang yang berpuasa itu tidak saja menahan dari yang haram, tapi dia juga imsak, menahan diri dari yang makruh. Apa bedanya? Kalau yang haram ini yang dimarahi, yang dimurkai oleh Allah. Tetapi kalau yang makruh ini yang dibenci, tidak dimurkai, tidak dimarahi, tetapi dibenci. Dibenci itu tidak disenangi, itu namanya makruh. Sehingga kalau yang haram itu harus disingkirkan, harus ditinggalkan. Tapi kalau yang makruh, yang sebaiknya ditinggalkan. Kalau dilakukan, Allah nggak marah, sehingga nggak ada dosanya. Tetapi Allah nggak senang, ya. Allah nggak senang. Allah nggak marah, tapi nggak senang. Allah nggak ridho gitu. Meskipun Allah nggak marah gitu, tapi dia nggak ridho, nggak senang. Yang kita cari itu apa? Ridhonya Allah, itu yang kita cari. Nah, apa yang termasuk yang makruh? Ini agak banyak Bapak Ibu, ada 5 ini yang makruh, yang sebaiknya nanti kita hindari. Yang pertama yang makruh itu yang harus kita tinggalkan adalah sesuatu yang syubhat. Sesuatu yang syubhat. Apa tuh syubhat? Syubhat itu sesuatu yang terletak antara yang halal dan yang haram, yang boleh dengan yang tidak boleh. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma mushtabihat. Sesuatu yang dikatakan halal itu adalah sesuatu yang pasti kehalalannya, tidak ada keraguan. Ini misalnya air ini, ya, kita ragu nggak tentang kehalalan ini? Ada jamin halalnya enggaknya? Kalau kita yakin ini adalah halal, maka ini dikatakan minuman yang halal. Jadi statusnya adalah halal. Makanan yang ada di dus itu, ya, itu makanan yang kita tidak ragu kehalalannya, maka itu dikatakan halal. Sesuatu yang haram dan tidak kita ragukan lagi keharamannya, babi, enggak kita ragukan lagi keharamannya. Minuman-minuman yang memabukkan, tidak kita ragukan lagi keharamannya. Sesuatu yang mengandung najis, tidak kita ragukan lagi keharamannya. Berzina, enggak kita ragukan lagi keharamannya. Mencuri, tidak kita ragukan lagi keharamannya. Ya, mencaci maki, enggak kita ragukan lagi keharamannya. Menghibah, menfitnah, enggak kita ragukan lagi. Berbohong, enggak kita ragukan lagi akan keharamannya. Ini dikatakan haram. Ini dikatakan haram. Sedangkan sesuatu yang di situ diragukan ini halal apa haram, ini boleh atau tidak. Nah, maka yang begitu disebut syubhat. Ya, disebut syubhat.
Nah, maka yang syubhat ini nanti ketika Ramadan kita berpuasa tinggalkan. Ya. Ada yang mengatakan ini boleh, ada yang mengatakan tidak, maka itu tinggalkan. Ketika ada yang mengatakan oh yang begini membatalkan puasa, oh ini tidak membatalkan, tinggalkan. Jadi kalau ada sesuatu yang di situ tidak jelas apakah ini membatalkan puasa atau tidak, ada khilafiyah di situ, maka sebaiknya sikap kita adalah tinggalkan yang khilafiyah itu. Ya, khuruj minal khilaf. Ya, khuruj minal khilaf. Kita harus keluar dari sesuatu yang diperselisihkan. Kita cari yang di situ kita aman, dalam arti kita yakin. Da' ma yuribuk ila ma la yuribuk. Tinggalkan yang kamu ragu, kata Rasulullah, ambil lakukan sesuatu yang kamu tidak ragu sama sekali tentang hal itu. Nah, ini sikap kita terhadap yang syubhat. Nanti pasti di saat Ramadan akan banyak perdebatan. Ini boleh enggak? Ini batal enggak? Ini batal enggak? Ini batal enggak? Nah, yang kayak gitu-gitu, kalau ada perselisihan pendapat tentang status boleh atau tidak, batal atau tidaknya, maka sikap kita adalah tinggalkan. Meskipun kalau kita lakukan itu tidak membatalkan, karena yang dikatakan haram itu yang pasti. Nah, tapi sebaiknya yang tidak pasti itu kita tinggalkan. Itu namanya warok nanti itu. Ya. Nah, ini yang pertama yang makruh, yaitu syubhat. Yang kedua, yang syubhat itu adalah sesuatu yang kalau kita lakukan itu bisa mengurangi, ya, mengurangi rasa berpuasa, mengurangi rasa puasa. Ini makruh hukumnya. Ya, apa contohnya? Tidur siang terlalu lama. Tidur siang terlalu lama itu bisa mengurangi rasa puasa. Ini makruh. Ini makruh. Karena apa? Puasa itu latihan. Melatih kekuatan mental kita dalam mengendalikan hawa nafsu. Orang latihan ini malah tidur. Orang latihan malah tidur. Karena ibadah itu adalah tarbiyah. Ya, ibadah itu adalah pendidikan. Jadi setiap ibadah yang Allah perintahkan pada kita itu pasti tujuannya untuk mendidik kita. Semua ibadah itu adalah manfaatnya untuk kita, bukan untuk Allah. Semua ibadah itu untuk kita. Lah, ini ibadah yang mestinya 12 jam atau 14 jam, malah dipotong jadi 6 jam. 6 jam sisanya apa? Tidur. Itu artinya kalau orang tuh sekolahnya itu 12 jam, dia hanya ikut sekolah 6 jam. 6 jam lainnya ngapain? Tidur di kelas itu. Meskipun ya dia hadir, tercatat di situ dia sekolah, tapi dia nggak dapat ilmunya. Kalaupun dapat, nggak semua dia dapatkan. Tidak seperti orang yang memang ya mengikuti sekolah sampai selesai. Nah, tentu akan beda orang yang di saat Ramadan itu waktu berpuasanya lebih banyak dari orang yang waktu berpuasanya sedikit. Itu akan beda. Oleh karena itu jangan dikurangi waktu puasa itu dengan memperbanyak tidur. Kecuali tidur itu dalam rangka agar bisa melakukan ibadah yang lain. Misalnya agar di malam hari itu bisa melaksanakan ibadah qiyamul lail dengan maksimal, dengan sempurna, sehingga kita nggak ngantuk, bisa khusyuk. Nah, kalau kita niatkan itu, itulah baru dikatakan tidur di siang hari bulan Ramadan itu dianggap ibadah dan sunnah. Kira-kira berapa waktu kita butuh tidur hanya untuk itu? 2 jam cukup kan? Maka tidur siang 2 jam itu bisa sunnah, ya, bisa dianggap ibadah. Karena niat kita agar di malam hari tarawihnya seger, nggak ngantuk-ngantuan. Kalau pas sudah ngantuk-ngantuan, mesti imamnya yang dirasani terus. Karena namanya ngantuk itu sebentar terasa lama, ya.
surahnya pendek terasa panjang gitu. Nah, maka dalam mengantisipasi itu tidur sianglah kata Rasulullah. Ya, disunahkan tidur siang di bulan Ramadan agar kuat qiyamul lail di malam harinya. Dan itu hanya butuh 1 atau 2 jam. Lah kalau tidurnya 6 jam, ini tidak lagi sunnah, tapi jatuh pada hukum makruh. Nah, jadi bedakan, jangan kita mengambil kesimpulan tidur di siang Ramadan ibadah. Akhirnya apa? Orang tidur terus, ngapain tidur saja? Ibadah. Lah kalau tidur namanya nggak puasa. Karena puasa itu merasakan, menahan. Lah ini kalau tidur apa yang ditahan? Nggak ada yang ditahan. Nah, jadi jangan terlalu banyak tidur Bapak Ibu ya, di Ramadan. Nah, ini bisa mengurangi rasa puasa. Apalagi yang mengurangi rasa puasa? Mandi terus. Biasanya mandi 2 kali, pas puasa 4-5 kali, biar seger. Itu justru makruh hukumnya. Nggak merasakan bagaimana kita itu berjuang mengalahkan hawa nafsu itu, nafsu makan, nafsu minum. Lah kalau mandi terus, hilang rasa laparnya, hilang rasa hausnya, terutama hilang rasa hausnya. Nah, ini termasuk yang dimakruhkan. Yang ketiga yang dimakruhkan itu justru sebaliknya. Nah, yang sebaliknya juga dimakruhkan. Apa itu? Yang mempersulit rasa puasa. Kalau tadi itu meringankan rasa puasa, sebaliknya yang bisa menyebabkan orang itu berat dalam melakukan puasa, maka aktivitas itu juga dimakruhkan. Karena apa? Karena kalau nggak kuat, bisa-bisa orang itu kemudian membatalkan puasanya, atau setidak-tidaknya membuat orang itu tidak produktif di saat berpuasa karena lemes. Nah, maka sesuatu yang bisa menyebabkan ya sulitnya berpuasa, beratnya berpuasa itu dilarang. Apa diantaranya? Olahraga berlebih-lebihan, olahraga berlebih-lebihan, pit-pitan dari ba'da subuh sampai zuhur, hukumnya makruh ini. Khawatirnya apa? Sampai di rumah tergeletak, sudah nggak bisa apa-apa. Ya, olahraga yang berlebihan ini nggak boleh. Ya, ini makruh hukumnya, dikhawatirkan ya tidak kuat berpuasa. Atau bekerja yang itu sebetulnya bisa ditunda besok ya, atau bisa dilakukan juga di malam hari, tapi diselesaikan hari itu juga. Bersih-bersih halaman, wah, dipaksa seharian itu. Ini juga makruh hukumnya. Kecuali orang yang memang pekerjaan itu sebagai sumber penghasilannya ya, dan dia kalau tidak melakukan itu, dia tidak bisa melaksanakan kewajibannya dalam menafkahi keluarga. Maka kalau yang begini, dia tidak boleh meninggalkan itu. Ya, tidak boleh meninggalkan itu. Karena kalau ditinggalkan justru mudaratnya lebih besar. Keluarganya tidak bisa makan, tidak bisa minum, jauh lebih besar. Maka dia boleh bekerja. Lah kalau nggak kuat bagaimana? Bahkan dia boleh untuk tidak puasa. Kalau itu memang menjadi sumber penghasilan satu-satunya. Nah, nanti kalau nggak puasa terus bagaimana? Dia mengkodok kalau memungkinkan mengkodok. Tapi kalau tidak memungkinkan mengkodok karena itu pekerjaan terus selama-lamanya itu, berarti dia harus membayar fidyah. Nah, jadi yang meringankan puasa ya makruh, yang memberatkan juga makruh. Nah, terus apalagi yang dimakruhkan? Yang dimakruhkan di saat berpuasa nanti adalah melakukan sesuatu yang kalau tidak hati-hati itu akan terjerumus kepada yang membatalkan. Jadi mendekati sesuatu yang membatalkan. Contohnya apa? Nyicipin makanan. Ya.
Ini ibu-ibu yang masak ini dirasain pedasnya udah pas belum, manisnya di pas belum, asinnya pas belum. Yang begini makruh hukumnya. Karena itu sangat rawan untuk tertelan. Padahal menelan itu menjadi batal. Ini makruh hukumnya karena sangat mendekati satu yang membatalkan. Apalagi yang mendekati, ya tadi kita katakan membatalkan berhubungan. Maka sesuatu yang bisa menyebabkan terjadi berhubungan ini makruh. Contohnya apa? Tidur siang kelonan, bercumbu. Suami istri tidur siang kelonan, bercumbu, yang itu bisa menimbulkan syahwat, ini makruh hukumnya. Loh kan istrinya sendiri, bukankah itu sunnah? Iya sunnah kalau malam. Kalau Ramadan jadi makruh di siang hari. Karena apa? Perbuatan itu bisa mengarah kepada sesuatu yang bisa membatalkan. Kalaupun tidak melakukan hubungan, mohon maaf, mungkin bagi laki-laki bisa mengeluarkan spermanya. Karena bercumbu yang berlebihan itu. Nah, jadi ini harus ada kesepakatan Bapak Ibu, suami istri. Pokoknya siang ojo ngopo-ngopo. Nanti malam ditunda. Khususnya bagi manten-manten baru. Manten-manten lawas biasanya ya udah biasa. Ini kalau orang yang baru menikah menjelang Ramadan itu bahaya. Ya. Itu bahaya itu. Nah, jadi ini termasuk yang dimakruhkan juga. Nah, yang terakhir termasuk yang dimakruhkan itu adalah kalau kita di saat berbuka itu kita makan dan minum secara berlebih-lebihan. Kulu washrobu wala tusrifu. Makanlah kamu, minumlah kamu, tapi jangan berlebih-lebihan. Bagaimana kita tahu berlebih-lebihan? Kalau kita sampai kenyang, itu berarti berlebih-lebihan. Maka orang yang warok, orang yang menghindari yang makruh, dia tidak pernah kenyang ketika makan karena sudah berhenti dulu sebelum kenyang. Itu konsep Rasulullah, ya. Maka Abu Bakar Siddiq itu dia mengatakan, semenjak aku masuk Islam aku tidak pernah merasakan makan itu kenyang, katanya. Dia sudah berhenti karena apa? Karena konsepnya sunnahnya Rasulullah itu makannya setelah lapar, berhentinya semakin. Itu artinya kita dilarang makruh dalam dua hal. Dilarang melaparkan diri, yang kedua dilarang mengenyangkan diri. Jadi tidak boleh kelaparan, juga tidak boleh kekenyangan. Kalau sudah merasakan lapar, makan. Ya, kecuali berpuasa, nggih. Ini di luar konteks puasa. Kalau sudah mulai kelaparan, ada rasa lapar, silakan makan. Tapi jangan sampai makan sampai kenyang. Ini yang paling sulit puasa nanti, meninggalkan yang makruh itu yang terakhir ini. Ini yang paling sulit Bapak Ibu. Sehingga kalau kita sudah berlebih-lebihan di dalam makan minum, maka hati kita akan keras dan tertutup untuk ibadah. Dan akan berat untuk ibadah. Buktikan saja, saya panjenengan kalau berbuka sampai kenyang, diajak tarawih, gowe. Ngantuk, tidak akan pernah khusyuk, nggak pernah merasakan nikmatnya ibadah. Kalau kelaparan juga tidak menikmati rasanya ibadah. Maka yang enak itu ya tidak lapar, ya tidak kenyang. Itu yang paling enak. Sedang-sedang saja. Ya, wa iza anfaku lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yaitu orang-orang yang ketika dia menafkahkan, menginfakkan ya hartanya termasuk untuk makan tadi, ya tidak berlebih-lebihan juga tidak terlalu kurang, tetapi di antara keduanya. Nah, Bapak Ibu, kira-kira bisa nggak Ramadan ini kita menjaga yang makruh yang terakhir ini?
Tidak berlebih-lebihan. Insya Allah nanti pengeluaran tidak akan banyak Bapak Ibu. Cuman kalau ini pemerintah tidak boleh. Pemerintah melarang saya ngomong kayak gini. Karena kalau begitu semua orang ekonomi tidak berkembang. Pertumbuhan ekonomi akan menurun. Makanya kalau pemerintah itu inginnya semuanya harus orang kaya harus belanja. Agar apa? Agar para pedagang-pedagang dagangkannya laris, maka ekonomi akan tumbuh gitu, tumbuh baik dan berkembang. Begitu Bapak Ibu ya, kita persiapkan dari sekarang ya, biar nanti pas Ramadan tidak kaget. Ya, semoga bermanfaat, semoga saya panjenengan Allah pertemukan dengan Ramadan. Yang kedua, diberikan kemudahan untuk beribadah di Ramadan nanti. Yang ketiga, semoga ibadah-ibadah di Ramadan nanti pahalanya utuh kita terima. Demikian, mohon maaf atas kurang salah dan khilaf. Mari kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.